Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahmi dari kelas 1B Prodi Teknik Sipil. Nah, di video kali ini saya akan membahas hukum dasar kimia. Ya, yang pertama ada hukum Lavoisier atau biasa disebut dengan hukum kekekalan massa. Jadi hukum Lavoisier ini bermula dari percobaan seorang ahli kimia Prancis bernama Antoine Laurent Lavoisier. Nah, ia melakukan percobaan dengan menimbang massa zat sebelum dan reaksi pemanasan oksida raksa secara teliti. Jadi, ketika oksida raksa dipanaskan, akan menghasilkan gas oksigen. Nah, apabila dihasilkan gas oksigen, massa dari oksida raksa akan berkurang. Kebalikannya, jika sebuah logam dipanaskan di udara, massanya akan bertambah sesuai dengan jumlah oksigen yang diambilnya dari udara. Adapun bunyi hukum Lavoisier ini adalah massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi adalah sama. Kita lanjut ke contoh soal hukum Lavoisier, ya. Unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air atau H2O. Nah, jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi 10 gram dan massa oksigen 80 gram, hitunglah berapa massa air yang dihasilkan. Nah, jadi ketika kita mereaksikan hidrogen, ya, ditambah oksigen, itu akan menghasilkan air atau H2O. Ya. Diketahui massa dari hidrogen, ya, itu 10 gram dan massa dari oksigen yaitu 10 gram. Ya, yang ditanya adalah massa air yang dihasilkan, ya, atau H2O. Berdasarkan bunyi hukum Lavoisier, ya, zat yang bereaksi akan sama dengan hasil reaksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa massa dari H2O itu sama dengan 10 gram, ya, yaitu massa dari hidrogen ditambah 80 gram, ya, yaitu massa dari oksigen. Ya, jadi ketemulah massa dari H2O itu adalah 90 gram gitu. Ya, sangat mudah, kan? Oke, kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum Frost. Jadi hukum Frost digunakan untuk mencari massa unsur atau persentase unsur dari suatu senyawa. Nah, adapun bunyi hukum Frost ini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal hukum Frost. Ya. Misal diketahui besi, ya, yaitu atau Fe, dan belerang adalah S, yang menyusun senyawa besi sulfida atau FeS memiliki perbandingan massa sebanyak 7:4. Diperlukan 28 gram besi atau Fe untuk menyusun senyawa besi sulfida tanpa ada sistem reaktan, maka hitunglah massa belerang yang diperlukan. Nah, penyelesaian untuk mencari massa belerang, ya, itu sama dengan perbandingan dari S, ya, perbandingan dari S sama besi, ya, dikali jumlah massa besi gitu. Massa besi, ya, atau Fe lah. Nah, perbandingan dari SFE, perbandingan dari belerang dan
Fp itu kan 4/7. Ya, dari mana kita tahu kalau perbandingan dari es sama besi itu sama dengan 4/7? Nah, di dalam soal diketahui perbandingan dari besi dan belerang itu kan 7/4. Nah, kebalikannya jika perbandingan di dalam rumusnya kan perbandingan dari S dan Fe, ya, yaitu 4/7. Nah, dikali masa dari besinya, ya, itu 28. Nah, 4/7 itu sama kenanya dengan 4 dibagi 7 dikali 28. Nah, ulah hasilnya itu 16 gram. Ya. Jadi, massa belerang yang diperlukan untuk menyusun senyawa besi sulfida, ya, tersebut adalah 16 gram gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton. Hukum Dalton juga disebut hukum perbandingan berganda, di mana bunyi hukum dari hukum Dalton ini adalah beberapa senyawa yang berbeda tersusun dari dua unsur yang sama untuk massa salah satu yang sama, maka perbandingan unsur yang lain merupakan bilangan bulat yang sederhana. Kita lanjut ke contoh hukum Dalton. Nah, diketahui misal unsur X dan Y dapat membentuk dua senyawa A dan B. Pada senyawa A, komposisinya adalah sebagai berikut, ya, 63,6%. Unsur X unsur X dengan 34,6%, sementara pada senyawa B komposisinya adalah sebagai berikut, ya, 46,7% unsur X dan 53,3% unsur Y. Hitunglah berapa massa perbandingan massa unsur X dan Y dari kedua senyawa tersebut. Nah, yang ditanyakan berapa perbandingan massa unsur X dan Y, ya, dari kedua senyawa tersebut. Nah, di sini saya menulis pembahasannya, ya, biar gampang. Nah, sederhanakan langkah pertama kita sederhanakan massa seluruh unsur di setiap senyawa. Misal, nah, senyawa A, ya, itu sama dengan unsur X dibagi unsur Y. Nah, unsur X itu sama dengan 63,6%, ya, dalam soal. Terus unsur Y yaitu 36,4%. Nah, formula perbandingan senyawa A nya itu 1,75 berbanding 1 gitu, ya. Itu untuk perbandingan massa unsur X dan Y, ya, perbandingan untuk X pada senyawa A, ya. Berikutnya kita mencari perbandingan massa unsur X dan Y pada senyawa B, ya, itu sama dengan unsur X dibagi unsur Y, ya. Nah, unsur X pada senyawa B itu 46,7% dan unsur Y pada senyawa B yaitu 53,3%. Nah, dari perbandingan dari massa unsur X dan Y pada senyawa B adalah 0,87 berbanding 1 gitu. Nah, langkah kedua kita mencari perbandingan masing-masing X dan Y, ya. Nah, di unsur X itu sama dengan Y XA dibagi XB. Nah, sama dengan perbandingannya itu 1/1. Nah, di contoh yang untuk mencari unsur Y nya, ya, YA berbanding YB yaitu 2/1 gitu, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, hukum berikutnya, ya, yaitu hukum Gay-Lussac. Jadi Joseph Louis Gay-Lussac mengamati volume gas-gas yang terlibat dari suatu reaksi. Nah, jadi bunyi hukum dari hukum Gay-Lussac
adalah bila diukur pada suatu dan tekanan yang sama, maka gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, sebelum ke contoh soal hukum Gay-Lussac, alangkah baiknya kita mengenal dulu rumus hukum Gay-Lussac atau persamaan gas ideal adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada V kali V ya, sama dengan nRC. Nah, atau sama dengan V kali V per T sama dengan konstan. Yang kedua adalah V kali V per T itu sama dengan N kali R ya. Sama yang ketiga adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, keterangannya di mana V1 adalah tekanan awal gas ideal ya. V2 adalah tekanan akhir gas ideal. T1 adalah suhu awal gas ideal. T2 adalah suhu akhir gas ideal, satuannya Kelvin ya. V adalah volume gas ideal. N adalah jumlah molekul zat. Dan R adalah tetakan gas ideal ya. Satuannya 0,082 LATM mol Kelvin atau 8,314 ya, Joule mol Kelvin gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal hukum Gay-Lussac. Nah, diketahui sebuah gas memiliki tekanan awal sejumlah P. Nah, sementara suhu awalnya adalah T. Kemudian, gas tersebut mengalami perubahan tekanan menjadi 6P. Nah, yang ditanya adalah berapa suhu gas tersebut sekarang ya, atau T2-nya. Nah, di dalam ketiga persamaan yang sudah kita bahas tadi ya, kita menggunakan untuk menyelesaikan soal ini ya, kita menggunakan persamaan ya, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, yang ditanya adalah T2 ya, T2. Nah, diketahui dalam soal tekanan awal sejumlah P. Tekanan awalnya ini sejumlah V ya, V. Nah, sementara suhu awalnya adalah T. Nah, suhu awalnya adalah T ya. Terus katanya mengalami perubahan tekanan ya, yang semulanya P mengalami perubahan tekanan yaitu 6P ya, per ditanya T2. Nah, ya udah kita kali silang ya. P kali T2 yaitu P T2 ya, sama dengan T kali 6P itu 6P kali T. Nah, berikutnya yang ditanyakan T2. Gimana sih biar P ini hilang gitu ya, T2. Nah, otomatis kita sama-sama bagi P kan ya, tidak mungkin kita bagi Q karena kita mau menghilangkan P ini ya. 6P dikali T per P ya, karena P dibagi P, kedua-duanya kita bagi P ya, otomatis P T2 dibagi P karena habis P nya ya. T2 sama dengan ini habis 6T gitu ya. Jadi suhu gas tersebut sekarang berubah menjadi 6T gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan hukum berikutnya atau hukum yang terakhir, yaitu hipotesis Avogadro. Nah, jadi seorang ahli fisika Italia ya, bernama Amedeo Avogadro pada 1811 menemukan bahwa gabungan dari atom-atom yang sama membentuk suatu molekul ya, atau bukan merupakan atom-atom yang bebas gitu.
Nah, adapun bunyinya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama, ya.